Pada tahun 2008, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-100, sekaligus merupakan titik balik kampanye pariwisata Indonesia dengan kembali digulirkannya Visit Indonesia Year 2008. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Jero Wacik, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengambil tema Unity in Diversity untuk Visit Indonesia Year 2008 dengan anggaran 200 miliar rupiah. Saat itu, Jero Wacik menyatakan program Visit Indonesia Year 2008 berjalan sukses. Tak hanya target jumlah turis mancanegara yang tercapai, devisa yang diterima negara pun berhasil melampaui target. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata meluncurkan kampanye Wonderful Indonesia. Melalui kampanye ini, sepanjang tahun 2011, Indonesia menerima kedatangan 6,75 juta wisatawan mancanegara. Angka tersebut terus tumbuh di tahun-tahun berikutnya saat posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Mari Elka Pangestu, Menteri Perempuan pertama dalam Kementerian Pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara pun meningkat, 8,04 juta wisatawan di tahun 2012, 8,8 juta di tahun 2013, dan 9,44 juta di tahun 2014. Wonderful Indonesia pun masih berjalan hingga saat ini. Melalui situs www.indonesia.travel, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyajikan beragam informasi pariwisata di Nusantara, pilihan destinasi, dan atraksi wisata. Berlanjut ke tahun 2015, saat kursi presiden diduduki Presiden Joko Widodo dan Arif Yahya sebagai Menteri Pariwisata, pemerintah memberikan penambahan dana promosi sebesar 1,3 triliun rupiah untuk sektor pariwisata. Kiprah Arif Yahya sebagai Menteri Pariwisata banyak mendapat pujian dan penghargaan seiring sejumlah kemajuan pariwisata di Indonesia. Salah satunya adalah peringkat daya saing pariwisata Indonesia yang kian meningkat. Pada Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum, Indonesia berada pada peringkat 40 dari 140 negara di tahun 2019, melesat dari peringkat 70 di tahun 2013. Pada era ini pun, Arif Yahya memperkenalkan 10 Bali baru untuk mempromosikan daerah tujuan wisata lain di Indonesia kepada turis domestik dan mancanegara. Di periode kedua, Presiden Jokowi menunjuk Wisnu Tama Kusubandio sebagai pengganti Arif Yahya. Nama lembaga pun diubah kembali menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tahun 2020, Kemenparekraf di bawah Wisnu Tama menghadapi tantangan berat yang belum pernah dialami menteri-menteri sebelumnya. Ya, pandemi COVID-19. Namun, tak menghabiskan waktu terlalu lama berdiam diri, Kemenparekraf mencanangkan program Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE. Program ini digagas sebagai bentuk adaptasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terkait penerapan protokol kesehatan selama pandemi. CHSE pun menjadi faktor penting dari pengembangan pariwisata agar lebih berkelanjutan. Di penghujung tahun 2020, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan menunjuk Sandiaga Uno untuk menggantikan posisi Wisnu Tama sebagai Menparekraf. Sandiaga dilantik bersama dengan 5 orang menteri baru lainnya pada Rabu 23 Desember 2020. Di awal kepemimpinannya, Sandiaga mengusung konsep inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi dibutuhkan karena dalam waktu singkat diharuskan ada perubahan yang mendasar dalam pembenahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Adaptasi sangat diperlukan mengingat Indonesia dihadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga industri pariwisata dan ekonomi kreatif perlu menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang juga dikenal dengan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Sementara kolaborasi diperlukan karena untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dibutuhkan keterlibatan semua pihak.